Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai bahas soal atau latihan soal yang berkaitan dengan penilaian sumatif akhir tahun atau bisa yang kita kenal dengan PAT atau juga yang familiar oleh kita itu ujian kenaikan kelas. Tentunya fisika kelas 10 ya di kurikulum Merdeka. Oke, biar tidak lama kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Oke, di sini sudah ada soal yang pertama. Di sini ada seekor ikan bermasa 2 kg tergantung pada kail tali jika percepatannya 10 meter per second kuadrat. Besar tegangan tali kail tersebut adalah, jadi ikan ini tentunya akan diangkat ke atas ya. Karena ikannya diangkat ke atas, maka percepatannya juga bakal ke atas dan ikan itu pasti memiliki gaya berat ya. Gaya beratnya pasti ke bawah dan tegangan talinya ke atas. Karena percepatannya ke atas, maka tegangannya itu akan searah dengan huruf A alias percepatan. Karena searah, oke, jadi T-nya itu akan berlawanan arah dengan gaya beratnya. Sama dengan 0, maka nilai T sama dengan W, di mana gaya berat itu M dikali dengan G. Masanya adalah 2 kilo. Masa ikan tentunya ya ini 2 kilo. Kemudian gravitasinya adalah 10. Maka jawabannya adalah 20 Newton. Beres. Kemudian untuk soal yang berikutnya, ini ada sebuah balok beratnya 200 Newton. Pada balok tersebut bekerja sebuah gaya seperti pada gambar ini. Yang ditanyakan adalah gaya normal ya. Gaya normal, oke, gaya normal itu gaya yang bersentuhan langsung dengan bidang sentuhnya. Ini adalah gaya normal, kemudian kita ini uraikan. Nah, gayanya juga diuraikan menjadi ini F sin 30, kemudian yang ini menjadi F cos ya, F cos 30, dan ke bawah tentunya ada gaya berat. Oke, karena yang ditanyakan adalah gaya normal, otomatis yang kita fokuskan hanya di garis vertikal saja, sedangkan yang di horizontal, yang cos ini tentunya tidak akan terpakai karena yang dicari itulah gaya normal, sehingga nilai N itu akan searah dengan huruf F ya, N ditambah dengan F sin 30 dikurangi dengan W sama dengan 0, atau ini bisa dipindah ruaskan, minnya jadi min W menjadi positif W, F sinnya menjadi min F sin 30. Nilai W itu adalah gaya berat ya. Gaya berat itu kan tadi rumusnya ini ya, M dikali dengan G, sedangkan di sini sudah diketahui beratnya balok, berarti sudah diangkat dalam bentuk berat dan satuannya sudah dalam bentuk Newton sehingga angkanya 200. Jadi langsung masukkan aja 200 dikurangi dengan F-nya adalah 40, sin 30 itu adalah setengah, dan 200 min 40 kali setengah adalah 20, sama dengan 200 kurangi 20 adalah 180 Newton. Ya, ini beres ya. Oke, mudah-mudahan paham dan saya anggap kalian sudah paham juga. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Oke, di soal yang kedua ini sama kayak tadi ya. Jadi pertama-tama kita akan mencari gaya normal dulu, kemudian gaya gesek ya. Oke, pertama ini dicari gaya normal, kemudian ini juga sama diuraikan. Ini akan menjadi F sin 30, kemudian ini jadi F cos 30, dan ini ke bawah jadi gaya berat ya. Karena kita akan mencari gaya normal, maka fokuskan dulu ke grafik yang vertikal saja. Dan yang searah dengan N itu adalah F sin N ditambah F sin 30 ya, dikurangi dengan W sama dengan 0. Ini sama aja kayak W dikurangi F sin 30. Nah, W-nya itu adalah massa kali gravitasi. Ingat ya, nilai W itu adalah M dikali G. Nah, karena di sini gak ada gaya berat, yang ada hanya massa saja, maka tinggal masukin aja. Untuk menghitung gaya beratnya, massanya adalah 6, ini ya, 6 dikali dengan gravitasinya adalah 10, maka jawabannya 60. Oke, masukkan di sini 60 dikurangi dengan F-nya itu adalah 50. 50 sin 30 itu adalah setengah. Nah, 60 dikurangi 50 kali setengah adalah 25.
Nah, di mana 60 dikurangi 25 itu adalah ya 35 ya, 35 Newton. Jadi jawabannya untuk gaya normalnya adalah 35 Newton dan sisanya itu adalah yang ditanyakan adalah gaya gesek statis. Maka nilai Fs sama dengan mu s dikali dengan Newtonnya, gaya normalnya ya. Jadi mu s-nya itu ini udah diketahui nih 35 ya, 35 dikali dengan n-nya ya. N-nya itu adalah 35. Ini mu s-nya 0,5 dan n-nya adalah 35. Oke ya, 35 dikali dengan 0,5. Nah, jawabannya itu adalah jadi 17,5 ya. 17,5 Newton. Oke. Ya, itu jawabannya. Jadi harus diingat, yang penting sih ingat konsepnya aja ya. Mencari gaya normal itu cari yang di vertikal dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada, perhatikan gambar berikut ini. Jika massa M1-nya adalah 1 kg dan M2-nya adalah 9 kg, nilai percepatan, oke. Untuk nilai percepatan pada katrol itu ada rumus cepatnya ya. Jadi sudah rumus jadi ada gitu. Untuk percepatannya kita akan mencari percepatan dengan persamaan A sama dengan M2 dikurangi M1 dibagi dengan M1 tambah M2 dikali dengan G ya. M2-nya berapa? 9 kurangi 1 dibagi dengan 9 ditambah 1. Nah, gravitasinya adalah 10. Jadi 9 kurangi 1 ya 8 per 10 dikali 10. Nah, ini bisa dicoret. Jadi jawabannya adalah 8 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan gaya tegang tali juga. Nah, ini juga sudah ada persamaan cepatnya alias rumus cepatnya ya. Nah, untuk menghitung nilai T itu adalah 2 M1 M2G per M1 ditambah dengan M2. Nah, 2 M1-nya kan 1. Ini tentunya kali. Kemudian M2-nya 9 per M1-nya adalah 1 ditambah dengan 9 dikali dengan 10. Nah, 18 kan per 10 dikali 10. Coret-coret, jawabannya adalah 18 Newton. Oke, gitu. Ya, ini harus diingat rumusnya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama kayak tadi, cuman kalau tadi katrol, cuman kalau ini kayak bidang datar kali ya. Oke, di sini ada massa balok A, kemudian massa balok B, di mana massa balok A-nya adalah 2 kg, massa balok B-nya adalah 8 kg. Yang ditanyakan percepatan. Nah, percepatan untuk bidang datar kayak gini, persamaannya adalah cukup mudah. M2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2 dikali dengan gravitasi. Ya. Nah, M2-nya itu adalah 8 ya, per 2 ditambah dengan 8 dikali dengan 10. Jadi jawabannya adalah 8 ya. Ini bisa dicoret kan? Ini juga bisa dicoret. Jadi jawabannya 8 meter per second kuadrat. Untuk gaya tegang talinya, nah kan ditanyakan gaya tegang tali juga. Nah, rumusnya itu kalau tadi kan 2M1 M2. Nah, sekarang tuh 2-nya dihilangkan. Jadi M1 M2 per M1 tambah M2 dikali gravitasi ya. M1-nya itu kan 2 dikali 8 per 2 tambah 8 dikali 10. Maka jawabannya adalah 16 Newton. Ini bisa dicoret ya. Gitu ya. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Ini ada soal tentang naik lift ya. Ini agak lumayan ini. Agung sedang mencoba menaiki lift yang baru dipasang di rumahnya. Oke, kita gambarkan aja dulu. Ya, ini ada lift misalkan. Nah, di sini ada Agung ya. Kemudian dia lagi naik lift ke atas ya. Dan beratnya itu atau masa awalnya itu 60 kilo ya. Masa awalnya 60 kilo. Oke. Kemudian
kita gambarkan dulu. Pastinya di sini ada gaya berat dan ke atas itu ada gaya normal. Oke, kita pakai persamaan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Oke, sigma F itu yang searah dengan A itu akan positif ya. N berarti dikurangi dengan W, di mana M dikali dengan A atau N sama dengan W ditambah dengan M dikali A. Ya, di mana W itu adalah M dikali G ditambah dengan M dikali A sama dengan M dikali G plus A. Ini adalah gaya normal. Nah, untuk mencari gaya normal itu kan N dikurangi W atau sama dengan 0 ya. Maka nilai N itu sama dengan W. Nah, W-nya adalah M kali G. M awalnya itu kan 60 dikali 10 jadi 600. Maka nilai gaya normalnya itu di sini adalah 600 dikali M yang dicari, G-nya adalah 10 ditambah A-nya adalah 2. Ya, maka nilai massanya itu adalah 600 dibagi dengan 12. Jawabannya adalah 50 kg. Gitu. Nah, ini harus dihafalkan polanya juga ya. Rumusnya juga plus dengan konsepnya ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini udah ada soal yang nomor 4, ada balok bermasa 100 gram. Kalau masanya 100 gram dalam gram, maka harus dirubah ke dalam kilo alias 0,1 kilogram. Didorong dengan gaya 20 Newton sehingga berpindah sejauh 20 cm. Nah, kalau masih dalam cm juga, ini harus dirubah 20 cm ya. 20 cm harus dirubah ke dalam meter. Tinggal dibagi 100 jadi 0,2 meter. Dan yang ditanyakan adalah usaha. Ya, kalau usaha itu W, work F dikali dengan S. Jadi F-nya berapa? Nah, didorong dengan gaya. Nah, gayanya 20 Newton. 20 S itu adalah perpindahan. Perpindahannya adalah ada kalimat berpindah sejauh 20 cm. Jadi dikali dengan 0,2. Ya, dikali dengan 0,2. Jadi jawabannya adalah 4 Joule. Gitu ya, mudah ya. Kemudian ini juga sama, masih dicari tentang usaha. Ya, ini berarti W sama dengan F dikali dengan S. Cuman, ini kan rumus awal ya. Ini rumus awal. Cuman, karena ini ada sudutnya, nah berarti ini harus diuraikan dulu. Ini berarti jadi F sin 60, yang ini jadi F cos 60. Logikanya, kalau benda ditarik ke kanan, itu akan bergerak ke kanan kan, alias horizontal. Gak mungkin gerak bendanya itu vertikal, sehingga yang kita perhatikan hanya yang horizontal saja. Tetapi yang vertikal tidak diperhatikan, alias F sin 60 ini tidak akan terpakai. Sehingga rumus ini akan menjadi F cos 60 dikali dengan S. Kita masukin aja langsung nilai F-nya, gaya ya, gayanya 60. Nah, ini 60 Newton. Cos 60 itu adalah setengah dikali S. S itu perpindahan, memindahkan benda. Nah, ini ya, 2 meter dikali dengan 2. Oke, 60 kali setengah adalah 30 dikali 2 itu jadi 60 Joule. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 5 ini cukup banyak soalnya. Oke, ini variasi dari energi potensial ya, sama energi kinetik. Oke, ini ada kelapa bermasa 2 kg memiliki energi potensialnya sebesar 400 Joule, maka ketinggian buah kelapa tersebut adalah, langsung aja, nilai energi potensial itu MGH rumusnya ya. Berarti karena energi potensial yang diketahui adalah sebesar 400, masanya adalah 2 kilo, gravitasinya adalah 10, dan yang ditanyakan H ya. Berarti 400 sama dengan 2 kali 10 adalah 20 H, maka nilai H adalah 400 dibagi 20. Oke, berapa?
40 bagi 2 adalah 20 meter. Beres. Ya. Kemudian ini kelapa bermasa 200 gram berada pada ketinggian 10 meter di atas tanah. Ini yang ditanyakan energi potensial. Kenapa? Karena berkaitan dengan ketinggian. Oke, tinggal masukin lagi EP sama dengan MGH. Ini yang ditanyakan energi. Kalau tadi ketinggian, yang ditanyakan sekarang adalah energinya. M-nya itu 200 gram. Nah, 200 gram ya. Karena masih dalam gram, ini harus dirubah ke dalam kilo. Ya, 200 gram itu berarti jadi 0,2. Karena dibagi dengan 1000 dikali dengan 10 ya. Kemudian H-nya juga sama 10. Oke, jadi 0,2 kali 10 itu kan 2, 2 kali 10 itu 20 joule. Jadi energi potensialnya 20 joule. Sekarang tadi energi potensial, yang di sini adalah energi kinetik. Ada sebuah benda bermasa 3 kg dengan energi kinetiknya 24 joule. Yang ditanyakan adalah kecepatannya. Oke. EK, langsung aja EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana setengah M-nya itu adalah 3 ya, dan kinetiknya adalah 24. Yang ditanyakan itu adalah V kuadrat ya. Ini biar mudah kita kali silang dulu. 24 kali 2 itu adalah 48 sama dengan 3 V kuadrat. Oke, maka nilai V kuadratnya itu adalah 48 dibagi dengan 3 ya. Ini masih dalam V kuadrat ya. Nah, 48 dibagi 3 itu kan 16 ya. Ini masih V kuadrat. Maka nilai V-nya itu adalah akar dari 16 dan jawabannya adalah 4 meter per second ya. Kemudian ini ada satu lagi, ada sebuah motor bergerak dengan kecepatan 2 meter per second, massa motornya 100 kilo. Tentunya dengan orang kayaknya ya. Ini yang ditanyakan adalah energi kinetik. Energi kinetiknya kalau ditanyakan berarti rumusnya cukup mudah. EK sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah M-nya itu adalah berarti 100 ya. V-nya itu adalah 2 kuadrat. Setengah kali 100 dikali dengan 4. Ini coret jadi 5. 50 kali 4 adalah 200 joule. Beres ya. Itu ya yang disampaikan untuk energi kinetik dengan energi potensial. Mudah-mudahan paham dan saya anggap sudah paham. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di soal yang nomor 6 ini ada soal yang berkaitan dengan momentum dan impuls ya. Ini ada sebuah truk yang masanya 6 ton. 6 ton itu berarti 6 ton ya. 6 ton itu sama dengan 6.000 kilo ya. Nah, kecepatannya 36 km per jam ya. Oke, 36 km per jam itu harus dirubah dulu ke dalam meter per second ya. 36.000 berarti kan ya, 36.000 dari mana? 36 km ke meter berarti jadi 36.000 kan ya. Kemudian dalam 1 jam itu berapa detik? 3.600 berarti ini coret-coret jadi sisa 10 meter per second ya. Jadi untuk 36 km itu 36 km per jam itu 10 meter per detik. Menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam selang waktu 0,2 detik. Yang ditanyakan gaya rata-rata. Oke, ini berarti I sama dengan delta P ya. I-nya itu adalah F dikali delta T sama dengan delta P-nya itu adalah M dikali dengan delta V ya. F-nya dicari, delta T-nya itu adalah 0,2, masanya itu adalah 6.000 ya. Oke, delta V-nya ini ya 10. Oke, jadi F sama dengan 6.000 kali 10. Ya, betul ya, 60.000 dibagi dengan 0,2. Nah, ini 60.000 bagi 2. 60 aja bagi 2. Itu adalah 30. Tambahin nolnya 3. Satu lagi. Ya, jadi jawabannya adalah 300.000 Newton. Ya. Kemudian ini ada sebuah bola
bermasa 500 gram dilepas dari ketinggian 20 meter. Oke. Berarti kasusnya ini ada bola, kemudian dilempar ke bawah ya, dijatuhkan di ketinggian tertentu, H-nya itu adalah 20 meter. Kemudian katanya memantul kembali. Berarti si bola ini memantul kembali ke atas, itu H-nya adalah 5 meter. Nah, berapa impuls yang bekerja? Oke, kalau impuls itu pasti hubungannya dengan I delta P ya, dimana nilai M-nya itu adalah V2 dikurangi dengan V1. Karena V2 dan V1-nya nggak ada, berarti kita harus cari dulu nilai V1. V1 itu kita gunakan rumus 2GH ya, akar 2GH sama dengan akar dari 2 dikali G-nya itu adalah 10. Nilai H-nya kasus kejadian pertama dulu, H yang pertama ini, berarti dikali 10 ya. Oke, maka jawabannya adalah 2 kali 10 kan 20. 20 kali 100 itu 200. Oh, sorry, H-nya 20 ya. Sorry. H-nya 20. Nah, ini hanya 20. Jadi 20 kali 10 kan 200. 200 kali 2 itu jawabannya 400. Akar 400 adalah 20 meter per second ya. Kemudian untuk V2 sama ya. Simpelnya sih kita tinggal pakai persamaan yang ini lagi, 2GH ya. Akar dari 2 dikali dengan 10, H-nya itu adalah 5. Nah, sama dengan akar dari 100. Jawabannya adalah 10 meter per second. Oke, karena di Kartesius itu kalau saya pribadi itu kan, kalau ke atas itu di sini jadi positif, kalau yang ke bawah itu kan negatif ya. Kalau di Kartesius kan ini ke kanan itu positif, kalau ke yang sini kan negatif ya. Nah, bola yang mengarah ke bawah itu dianggap negatif karena sama kayak gini ya, itu main logika aja sih. Ini jadinya P1-nya itu kan awalnya 20 plus. Nah, jadi P1-nya itu adalah min 20. Kenapa? Karena gara-gara di Kartesius ini ya. Berarti tinggal masukin aja masanya berapa. Masanya itu ini ya 500 gram. Berarti 0,5 kilo. Masukin 0,5 dikali V2-nya karena ke atas itu kan positif, jadi 10 tetap di sini 10 min ya. Kemudian P1-nya adalah min 20 ya. Jadi 0,5 dikali 10 plus 20 sama dengan 0,5 kali 30. Nah, jawabannya adalah 15 Newton second. Karena yang ditanyakan adalah impuls ya. Beres. Nampaknya ini adalah soal yang terakhir ya. Kita lanjutkan dulu. Ini ada sebuah pegas yang panjangnya 20 cm digantungkan vertikal. Kemudian ujung di bawahnya diberi beban 200 gram sehingga panjangnya bertambah 10 cm. Beban ditarik 5 cm ke bawah. Kemudian dilepas hingga beban bergetar harmonik. Oke, kita cari dulu, karena mencari frekuensi itu adalah 1/2 pi akar K dibagi dengan M. Jadi kita harus cari dulu nilai K-nya, di mana nilai F itu sama dengan K dikali dengan delta X ya. F-nya itu adalah M dikali G sama dengan K dikali delta X. Oke, masanya itu 200 gram. 200 gram itu berarti 0,2. Gravitasinya 10 sama dengan nilai K. Delta X-nya itu adalah dicari. Oke, delta X itu panjang awal 20 dikurangi dengan pertambahannya 10 ya. Berarti jadi 10 cm alias 0,1 ya. Jadi delta X-nya adalah 0,1. Oke, ini berarti jadi 0,2 kali 10 berarti jadi 2 sama dengan K 0,1. Maka nilai K-nya adalah 2 dibagi dengan 0,1. Jawabannya adalah 20 Newton per meter. Kemudian tinggal masukin ke persamaan ini.
F sama dengan 1/2 pi akar dari K dibagi dengan M sama dengan 1/2 pi akar dari K-nya itu adalah 20. Oke, masanya itu adalah ini 200 gram alias 0,2 sama dengan 1/2 pi akar dari 20 bagi 0,2 itu akar jadi akar 100 ya. Oke, akar 100 itu kan 10 ya. 1/2 pi akar 100 itu jadi 10 ya. Sama dengan, oke ini pi-nya di bawah ya, sorry. 1/2 pi kali 10 itu jadi 5 ya, 5/pi Hz satuannya. Jadi frekuensinya 5/pi Hz. Pi-nya kalau mau dijabarkan boleh, tapi biasanya sih enggak ya, biasanya. Tapi ada juga yang dijabarkan kalau pi-nya berarti bisa 22/7 atau 3,14. Oke. Ini adalah soal yang terakhir. Ada perhatikan gambar di berikut ini yang dimaksud dengan satu getaran. Nah, satu getaran itu contohnya dari P, kemudian ke Q, kemudian ke R, ke S, ke T, kemudian balik lagi ke sini ke S, kemudian ke R, kemudian ke Q, dan ke P. Nah, itu adalah satu getaran ya, atau dari P kemudian ke R, kemudian ke T, balik lagi ke R, kemudian ke P. Itu juga satu getaran ya. Kemudian atau bisa juga dari P ke Q, kemudian ke R, ke S, kemudian balik lagi S ke R, ke Q, ke P. Ya, tapi ini bukan satu getaran nih. P ke Q, kemudian ke R, kemudian tiba-tiba ke P, berakhir di P. Itu bukan satu getaran. Jadi yang satu getaran itu ini ya, satu getaran, satu getaran, satu getaran. Kalau ini enggak satu getaran ya. Itu aja palingan. Jadi kalau satu getaran itu kembali lagi ke titik di mana dia memulai ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semoga PSAT-nya dilancarkan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mohon maaf bila ada kekurangan, kalau ada yang salah silakan di komen aja. Buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bisa membantu pembelajaran fisika kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.